Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah SWT perkenankan kita kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna. Kita membaca dan menadaburi buku Al-Maqsadul Asna yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita sudah menyelesaikan halaman 63, membahas tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, insyaallah pagi ini kita akan membahas halaman 64. Masih ada beberapa kali pertemuan kembali, mungkin satu lagi yang akan datang. Kita akan menjelaskan apa makna Asmaul Husna dan kemampuan kita di dalam meniru asma Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Maqsadul Asna, setelah beliau jelaskan, biasanya beliau menambahkan apa yang dilakukan seorang hamba kalau ingin meniru sifat Allah Subhanahu wa taala atau asma Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini dimulainya. Kita baca di halaman 64. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tanbihun hazzul 'abdi min ismir rahmani ay yarhama ibadallahil ghafilin fayusrifahum an tariqil ghaflati ila Allah 'azza wa jalla bil wa'di wan nushi bi tariqil lutfi dunal 'unfi wa ay yanzura ila al-usati bi 'ainir rahmati la bi 'ainil izra'i wa ay yakuna kullu ma'siyatin tajri fil 'alam كمصيبة له في نفسه فلا يألو جهدا في إزالتها بقدر وسعه رحمة لذلك العاصي أن يتعرض لسخط الله ويستحق البعد من جواره. Jadi seorang hamba kalau ingin mendapat sifat Rahman dalam dirinya, dimulainya diantaranya adalah dengan memandang kasih sayangnya itu kepada orang-orang yang ghaflah. Jadi kalau kita melihat pelaku maksiat itu, kalau diri kita ingin punya Rahman, Rahman itu kan menyayangi siapa aja ya. Kalau Ar-Rahim lebih spesifik ya. Jadi kalau Ar-Rahman itu menyayangi, Allah menyayangi siapa aja, yang mukmin, yang kafir, yang rajin, yang malas, itu dikasih sayang oleh Allah. Mau jahat, mau orang zalim, itu kalau pagi dia dikasih kesempatan Allah untuk sarapan, itu rezeki dari Allah. Kalau Ar-Rahim itu adalah kasih sayang khusus yang diberikan pada orang yang beriman. Nah, sekarang kalau kita mau meniru kasih sayang Allah yang Rahman, kasih sayangnya itu meliputi semua orang. Kalau menyayangi orang baik, gak usah dibicarakan, itu udah pasti. Nah, ini kalau kita melihat orang yang maksiat, itu adalah bagaimana caranya supaya dia berpaling dari maksiatnya. Makanya di sini fayusrifu an tariqil ghaflati ila Allah, supaya mereka ingat kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat misalnya, berapa kali saya setiap, kalau ini kan karena dekat ya, nggak terlalu jauh. Dulu setiap saya kajian subuh Ahad pagi itu biasanya kalau ke tempat-tempat tertentu itu barengan sama orang, pengajiannya beda. Mereka ada yang baru pulang, mau pulang ke rumah, itu pengajiannya itu udah selesai mereka. Dunia gembiranya beda mereka itu, udah mau selesai. Sementara kita baru mulai. Nah, kita jangan melihat mereka dari sisi mereka ini sampah masyarakat, mereka ini ngerusak. Lihat mereka
bagaimana cara orang-orang itu supaya meninggalkan dunia itu? Ya, karena kita tidak tahu masa depan. Ya. Nah, caranya apa? Kata Imam Al-Ghazali, bil wa'di wan nushi, dengan mau'izah, memberikan nasihat, wan nushi, nasihat, bi tariqil lutfi dunal unfi, dengan kelembutan. Karena walau bagaimanapun orang-orang itu motivasi mereka pergi ke tempat seperti itu macam-macam. Nah, tapi begini, mohon maaf, ini kalau dipotong sampai di sini bahaya juga. Jadi yang disebut menyayangi mereka ini bukan berarti kita memaklumi perbuatan maksiat. Mohon maaf, beda sekali. Ya. Nanti misalkan bapak dan ibu menjumpai di lingkungannya, ini saya sebut nggak apa-apa ya, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang mabuk, ya kan? Naudzubillah, orang-orang yang berzina. Itu bukan berarti kata Ustaz kita sayangi mereka. Ini bahaya kalau dipotong sampai di situ. Cara mengubah kemaksiatan itu tidak selalu berakhir dengan penegakan hukum langsung. Lihat, mohon maaf, zina contohnya. Menghukum para pezina itu kapan? Kalau ada orang yang menyaksikan plus 4 saksi. Betul ya? Itu kan kalau menurut saya mustahil itu. Melihat zinanya, bukan melihat pasca zina atau sebelum zina. Kalau dalam ilmu fikih kan, kalau orang melihat zina, kemudian ada saksi 4 orang, baru orang itu dijatuhi hukuman cambuk atau hukuman rajam. Kan nyaris mustahil. Mohon maaf, misalnya kalau bapak dan ibu menyaksikan seorang berzina nih, lagi mau zina nih, ya, kita nyari 4 orang saksi ke situ, udah habis, ya kan? Maka sebenarnya yang dilakukan bukan penegakan hukum yang pertama kali, tapi persuasif. Tinggalinlah maksiat kayak gitu. Begitu ya, dinasihati janganlah berbuat maksiat seperti itu. Baru kalau berulang kali, itu ibaratnya kalau di kita ada karyawan itu kalau melakukan kesalahan tidak langsung dia dipecat. Ada SP 1, SP 2 sampai kemudian. Nah, pendekatan seperti itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Jadi yang disebut penegakan hukum itu adalah terakhir yang terjadi. Nah, kalau di negeri kita penegakan hukum ini tidak dibarengi dengan melihat atau menyayangi orang-orang itu. Kalau orang-orang itu hak-haknya dipenuhi, disayangi dengan sepenuhnya, maka sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu kemungkinan kecil terjadi. Coba lihat kalau mau berbicara, berapa orang yang dihukum rajam dan cambuk di masa Rasulullah SAW ada. Coba kita baca dalam buku sejarah. Yang dihukum karena berzina itu siapa? Yang dihukum karena minum khamr itu siapa? Dalam buku sejarah hampir nyaris tidak ditemukan. Kenapa? Karena pendekatan hukum itu tindakan paling akhir. Bukan berarti kita tidak menegakkan hukum. Kalau kita bicara ini orang udah serem aja. Maka dalam masyarakat sekarang pendekatan ini jangan dimaknai salah. Kita memaklumi orang yang berbuat maksiat, bukan, tapi kita membawa mereka keluar dari kubangan kemaksiatan. Karena bisa jadi juga kita tidak tahu masa depan kita. Orang-orang yang tidak mau sholat, pernah suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ditanya, apa hukumnya orang tidak sholat? Dia jawabnya simpel, hukumnya ya kamu ajak sholat, kamu ajarin dia sholat, begitu. Orang-orang yang berjudi, gimana hukumnya? Supaya mereka meninggalkan judi bagaimana? Orang-orang yang menjual harga dirinya karena faktor ekonomi, karena keterpaksaan, karena macam-macam, kita tidak memaklumi sekali lagi, tapi kemudian kita mencoba untuk menjauhkan mereka dari kubangan maksiat itu. Ada banyak negeri kita hari ini kemaksiatan itu karena pertama ada kesempatan
yang kedua ada permakluman, dan yang ketiga itu yang terakhir penegakan hukum yang tidak adil. Artinya ketidakadilan, kesenjangan sosial itu merupakan salah satu faktor penting terjadinya bukan hanya kemaksiatan tapi tindak kriminal di negara kita. Ya, contoh sederhana aja, Bapak Ibu melihat hampir setiap hari kita mendengar pembunuhan kan? Kenapa? Karena selain penegakan hukum yang lemah, itu karena adanya kesenjangan yang sangat menganga. Ini saya sampai di situ ya. Ini kalau kita baca nanti nggak selesai khawatir. Makanya katanya rahmatan lil 'asi an yata'arrada li sukhtillah. Jadi kita ini menyayangi orang, jangan sampai orang itu terjerumus dalam kemaksiatan. Mohon maaf, anak kita ini kita sayangi bukan karena darah daging kita saja, tapi kita lagi anak-anak kita lagi enak-enaknya nyenyak tidur dibangunin sholat subuh. Ya, kenapa tuh? Ya karena sayangnya kita. Kasihan dia baru nyenyak tidur. Ya karena kita sayang harus kita bangunin sholat subuh. Maka bangunin subuh anak kita kalau alasannya sekolah, begitu sekolahnya libur berat. Tapi kalau alasannya bangunin mereka karena sholat subuh, mau sekolah, mau tidak sekolah, mau dimanapun aja, mau sedang jalan-jalan, mau sedang di gunung, mau sedang di laut, kalau subuh ya harus bangun. Oh, kasihan, tidak ada kasihan. Kalau kita melihat kebakaran sedang melanda, anak kita sedang tidur nyenyak, dibangunin nggak tuh anak? Bangunin, karena supaya tidak terkena api. Maka anak kita ini dibangunin subuh supaya tidak kena api neraka. Kira-kira begitu ya. Wa hadduhu min ismir rahim. Nah sekarang yang rahim. Alla yada' faqatan li muhtajin illa yasuddaha biqadri taqatihi wa la yatruka faqiran fi jiwarihi wa baladihi illa wa yaqumu bita'ahudihi wa daf'i faqrihi imma bimalihi wa jahihi aw as-sa'yi fi haqqihi bisyafa'ati ila ghairihi. فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن بسبب حاجته رقة عليه وعطفا حتى كأنه مساهم له في ضره وحاجته. Nah kalau rahmat kita kepada orang yang spesifik, ini rahim. Itu ada di umum. Namanya pelayanan, mohon maaf kalau yang tadi ya. Kita ini kalau berada di des pelayanan, apapun namanya, itu orang mau baik sama kita atau tidak baik sama kita, kita harus standar. Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, ketika yang datang tuh orang Yahudi yang suka maki-maki Nabi Muhammad, tapi itu dia datang harus dilayani. Nabi Muhammad memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk ngasih semua orang yang datang karena keperluannya. Bahasa hari ini bansos jadi dibagi. Mau yang kenal, tidak kenal. Kalau namanya di des pelayanan dikasih. Kalau di des pelayanan itu dia ngasih tips sama kita atau tidak, harusnya sama pelayanan. Dia mau ganteng, nggak ganteng, cantik, nggak cantik, kaya, nggak kaya. Kalau di des pelayanan standar harusnya. Yang dikasih senyum jangan yang ngasih tips aja. Makanya di sebagian negara maju itu ngasih tips itu tidak boleh. Bukan hanya tidak boleh, malah bisa kita kena pidana. Di Jepang contohnya. Kenapa? Mengganggu pelayanan. Kalau ngasih tips itu ngeribetin. Ya, kalau di kita susah kita hilangkan, hidup kita penuh dengan tips kan. Tapi kan tergantung, ada tips yang wajar. Ngasih tips jam Rolex wajar nggak tuh? Nggak wajar gitu. Lagi musim tender ngasih tipsnya kunci mobil, kan? Bukan kuncinya, itu berarti dengan mobilnya kan? Tak wajar. Nah ini kalau des pelayanan gitu ya, Ar-Rahman. Siapa aja mau orang baik orang buruk kalau di des pelayanan kasih. Nah kalau Ar-Rahim di sini tidak membiarkan orang itu, kalau bahasanya sengsara sendiri. Nah di sini kefakiran.
sebelum dia minta tolong, atau kalau kita punya peluang kasih. Kalau kita tidak bisa ngasih dia dengan hartanya, bimalihi wajahihi, dengan kemampuannya, coba ada orang yang bisa bantu dia enggak? Ya. Atau berusaha. Kalau udah nggak mampu, fayu'inuhu bid-du'ai, ya dia bantu dengan doa. Doa itu terakhir. Contoh, saudara kita di Palestina, gimana cara kita bantunya? Yang dokter, jumlahnya ribuan dokter di Indonesia, nggak mungkin ke sana semua. Yang bisa berangkat ke sana nggak nyampe puluhan, bisa dihitung jari, itu pun luar biasa. Saya kira-kira seminggu lebih dikit lah yang lalu ketemu dokter yang baru pulang dari Gaza. Susah, nggak seperti dulu, karena dia masuk juga atas izinnya orang yang nembakin itu, orang yang ngebunuhin anak-anak itu. Jadi tetap diawasi juga. Jadi susah. Tapi itu juga pengalaman yang luar biasa. Kerja di sana, bekalnya, mohon maaf, saya nggak sebut merek lah, mie instan lah dia bekal. Yang biasa kita punya itu, mie gelas dia punya itu. Dia bekal itu aja itu. Bisa jadi sehari makan itu, bisa jadi kadang makan seadanya di rumah sakit. Itu buat tenaga medisnya itu, yang ngobatin orang sakit. Di sananya anestesinya tidak ada, obat bius tidak ada. Ngobatin orang tanpa obat bius itu lebih susah lagi konsentrasinya dokter. Nah, luar biasa. Yang kayak begitu kan cuma sedikit. Ya. Kita mau ngasih bantuan apa juga nggak bisa. Ngasih harta kita terbatas. Makanya kita jadi apa saja membantu mereka. Yang lawyer, dia punya persatuan lawyer internasional, ada itu ya. Dulu saya pernah ketemu Persatuan Nelayan Internasional. Itu orang-orang Spanyol itu membela hak-hak para nelayan yang ditembaki orang Yahudi, orang Israel. Karena penduduk Gaza itu lautnya tidak punya, mereka dijaga sama angkatan lautnya penjajah Israel itu, nggak punya lapangan terbang, ya, perbatasan mereka juga dijaga. Betul-betul susah itu. Gimana cara membantu 2 juta orang di sana yang dibunuh? Sudah 60 dan 60 ribu orang dibunuh di sana selama 2 tahun. Dunia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau udah mentok kayak begitu, kitanya juga susah. Bantu dengan doa. Ini sudah nggak bantu, doa juga enggak, ya kan? Mengata-ngatain nggak bagus, saya ini nggak punya empati sama sekali. Jadi Ar-Rahim, dalam setiap sujud kita, dalam setiap selesai sholat kita, doakan mereka, Bapak Ibu. Saudara-saudara kita di Palestina itu seolah-olah sendiri hari ini. Siapa yang bantu mereka? Susah hari ini. Tetangga-tetangga mereka, sekaya-kaya mereka juga tidak mampu membantu. Perbatasan ditutup rapat, dijaga. Ada kekuatan dunia ini yang memang tidak menginginkan mereka terlepas dari keburukan. Ada orang di dunia ini yang memang dia kaya karena jual senjata. Kalau tidak ada perang, nggak laku senjatanya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika pindah ke kota Yasrib dibenci orang Yahudi. Kenapa? Karena membuat jualan senjatanya nggak laku. Aus dan Khazraj dipersaudarakan. Mereka sudah perang lebih dari 100 tahun, tiba-tiba berhenti perang. Kalau berhenti perang itu senjatanya perlu enggak tuh? Ya secukupnya aja. Nah, maka sifat Ar-Rahim yang dari kita, kalau ada orang dekat kita, saudara, ya, tetangga, ya, itu harusnya menjadi lebih dibanding yang tadi. Kalau tadi kan orang berbuat maksiat, ini orang yang membutuhkan bantuan kita. Tapi terus terang Bapak dan Ibu, kalau kita hanya mengandalkan diri kita, terbatas sekali. Kita punya kemampuan tidak banyak. Makanya alhamdulillah pemerintah kita sudah membuat regulasi tentang lembaga amil zakat. Tapi itu pun belum maksimal. Potensi zakat di negara kita itu triliunan.
yang tersalurkan itu belum banyak. Ya, paling maksimal berapa persennya. Kenapa? Bukan karena mereka tidak mau bayar zakat, karena kita jumlah yang penduduk 200 juta lebih itu yang bayar zakatnya sebenarnya banyak. Tapi karena gapnya tinggi, mohon maaf di negara kita ini orang kayanya bukan dikit, banyak. Yang ada orang kayanya banyak, orang miskinnya banyak nih, orang yang tengah-tengah nih, orang yang setengah-setengah ini berkurang. Karena orang nanggung, orang yang di tengah ini nanggung. Dia dianggap kaya banget juga kagak, dianggap miskin juga di atas miskin. Makanya kasihan nih orang tengah. Makanya kalau orang tengahnya itu tidak kuat di dalam struktur sosial, itu negara itu juga berat. Ya, Bapak bisa lihat hari ini. Nah, maka cara kita menguatkan struktur sosial kita adalah dengan menyambung orang yang kaya banget nih dengan orang yang miskin banget, dengan menghubungkan mereka. Kalau bisa lembaga ambil zakat itu betul-betul produktif, ya, nyekolahin anak-anak. Kenapa anak-anak yatim itu didahulukan dalam surat Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nomor ayat keduanya apa bunyinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kenapa anak yatim didulukan dari orang miskin? Karena anak yatim itu sama dengan anak-anak lain yang punya bapak, punya ibu. Mereka itu punya hak pendidikan, punya hak maju. Maka jangan sampai anak yatim itu bergeser jadi orang miskin. Itu tugas kita. Karena anak-anak mau yatim mau tidak yatim itu sama sebenarnya mereka. Nah, ini ada pertanyaan, makanya ditanya Imam Al-Ghazali menyampaikan soal wa jawab. Nah, ada pertanyaan. La'allaka taqul ma makna qaunuhu ta'ala rahiman wa qaunuhu arhamur rahimin. Nah, Anda mungkin berpikir gimana Allah mengatakan arhamur rahimin? Kok bisa arhamur rahimin? Padahal Allah itu Rahman, Rahim, tapi disebut arhamur rahimin. War rahim la yara mubtaliun wa madruran wa mu'adzaban wa maridan wa huwa yaqdiru ala imatati ma bihim illa wa yubadiru ila imatatihi war rabbu subhanahu qadirun ala kifayati kulli baliyatin wa daf'i kulli faqrin wa ghammatin wa imatatu kulli maradin wa izalatu kulli dararin wad dunya tafihatun bil amradi wal mihani wal balaya wa huwa qadirun ala ila izalatiha jami'uha wa tarikun ibadahu mumtahinina birrazaya wal mihan. Ada pertanyaan, kalau Allah Maha Penyayang padahal Dia Arhamur Rahimin, harusnya enggak ada penyakit dong. Harusnya enggak ada perang dong. Ya, ini pertanyaan. Harusnya enggak ada orang berbuat maksiat dong gitu. Ini pertanyaan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin akan kita tanyakan sendiri. Betul ya Pak ya? Nah, kepikir enggak? Kalau Allah Maha Rahman, harusnya enggak ada orang sakit dong. Harusnya enggak ada orang maksiat dong. Harusnya enggak ada orang miskin dong, gitu ya. Gimana Pak kalau kita ditanya gitu? Jawabannya gimana? Ada di bawahnya. Fajawabuhu, maka jawabnya fajawabuka inna tiflas saghir qad turaqu lahu ummuhu fatamna'uhu 'anil hijamati fal habbul 'aqilu yahmiluhu 'alayha qahran wal jahilu yadhunnu anna ar-rahima hiya al-ummu duna al-abbi. Mohon maaf, saya lanjutin dulu. Wal aqilu ya'lamu anna ilamil abi iyahu bil hijamati min kamali rahmatihi wa 'atfihi wa tamami shafaqatihi wa anna al-umma lahu 'aduwwun fi surati sadiqin fa innal alama al-qalila in kana sababan lil-ladhati al-kathira lam yakun syarran bal kana khairan. Artinya umumnya, contohnya anak kecil yang sedang diobati al-hijamah. Al-hijamah itu bekam. Anak kecil dibekam. Ini saya terjemahkan apa adanya ya. Kalau di kita hari ini anak kecil disontik, ya,
diimunisasi. Nangis kan kena jarum. Nah, ibunya melarang karena melihat, oh kasihan nanti dia nangis. Maka orang-orang yang melihat seolah-olah yang punya kasih sayang itu sang ibu, bapaknya kejam. Nah, padahal sebaliknya, yang punya kasih sayang lebih besar itu justru adalah bapaknya, karena dia melihat bahwa salah satu cara supaya dia sembuh ya dengan suntik tadi itu, meskipun menyakitkan. Makanya kalau kita punya anak, dia belajar jalan jatuh, ya, kita bilang apa? Udah nak, jangan jalan biar nggak jatuh. Atau ayo bangun, jalan lagi. Nah, itulah disebut dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Bukan membiarkan orang sakit, tetapi membuat orang itu kemudian bisa, karena orang sakit kita itu diberikan kita penyakit dari kecil, termasuk rasa sakit, itu adalah bentuk ketahanan kita, latihan kita. Kurang lebih ya, saya baca lagi. Ini salah satu contohnya biar dapatnya agak lumayan banyak ini. Ya. Warrahimu yuridul khaira lil marhumi la mahalata wa laysa fil wujudi syarrun illa wa fi dhimnihi khair. Walau rafa'a dhalika syarru la batala al khairu alladhi fi dhimnihi wa hasala bi butlanihi syarrun a'zamu min asy-syarri alladhi yatadammanuhu. Jadi yang disebut orang rahim itu menginginkan kebaikan dimanapun, karena di sini nggak ada yang disebut keburukan semua. Bapak Ibu, mohon maaf, ingat rukun iman. Tahu ya rukun iman? Dalam hadis rukun iman itu 5 disatukan, satunya dipisahkan. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Ini satu paket nih, tidak bisa digabungkan. Lalu begitu yang keenam diulang, itu Rasulullah mengulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Kenapa disebut baik dan buruk? Allah tidak ada baik buruk itu. Baik buruk itu menurut manusia. Contoh, masih ingat zaman Krismon dulu 98, yang dolar tadinya cuma 2.000 jadi 18.000. Ingat kan? Itu berapa banyak orang kaya di sana, di Sulawesi terutama, tiba-tiba jadi orang kaya mendadak gara-gara itu Krismon. Kalau nggak ada Krismon nggak kaya mereka. Gitu kan? Lagi banjir nih, banjir. Ada nggak tuh orang yang dapat kerjaan saat banjir? Ada. Mohon maaf. Yang kerjanya menggali kuburan, ada nggak tuh? Gali kuburan, tukang gali kuburan. Kalau nggak ada yang meninggal dunia, ada dia gali apa tuh? Jadi begini, mohon maaf sekali lagi, itu salah satu contoh ya. Dokter. Kalau nggak ada orang sakit, dokter ngobatin siapa? Paham ya? Jadi kebaikan dan keburukan itu berbeda di mata orang. Dan kita tidak boleh menertawakan keburukan atau sebaliknya. Ya. Jadi tukang derek mobil ya. Yang dia derek mobil apa tuh? Bukan hanya mobil yang parkir sembarangan, dia derek juga. Iya kan? Saat mobil kita parkir nggak ketahuan, tiba-tiba diderek, buruk nggak kita tuh? Ya kena dah kita. Ya kena buruk kan? Tapi kebaikannya adalah ditertibkan. Mobil rusak itu bagi yang punya mobilnya buruk. Bagi yang punya pekerjaan itu ngederek, itu rizkinya memang di situ. Jadi kita tidak boleh melihat sesuatu dari sudut pandang yang sangat sempit sekali. Sederhananya Pak. Saya bilang berkali-kali, pada siapapun, dia termasuk anak sendiri. Ujian beasiswa nih. Karena saya uji berkali-kali itu. Ini ada ujian beasiswa 10 kuotanya.
Yang daftarnya 100, yang diterima berapa tuh? 100 plus 10? 10 karena kuotanya 10. Kira-kira dari 100 ini yang diterima berapa? Iya tetap 10. Lalu 90 orangnya gimana tuh? Nah, paham kan? Yang 90 orang ini tidak boleh iri sama 10 orang yang diterima. Jadi hidup kita, Bapak dan Ibu, akan ada sisi kebaikan dari sisi yang buruk sekalipun, dan sebaliknya. Jadi kalau kita melihat orang jahat buruk, oh dia pasti ada sisi baiknya. Ada orang baik sekali, pasti ada sisi buruknya. Nah, disitulah letak Ar-Rahim. Ya, kurang lebih begitu. Nah, termasuk juga kalau seandainya kita tidak mengetahui mana baik dan buruk dan mana yang lebih buruk lagi, kita tidak paham. Mohon maaf. Ini orang ada luka di anggota badannya. Akhirnya diputuskan, Pak, amputasi ini. Dok, kok diamputasi? Amputasi. Kalau tidak diamputasi, nanti menjalar ke anggota tubuh yang lainnya. Keputusan amputasi itu kejam atau sayang? Susah itu menjelaskan. Pak, kaki kirinya diamputasi sampai mata kaki. Wah, kejam sekali, Dok. Kejam kata dia kan. Tapi kata dokternya apa? Ya, dikembalikan ke Bapak. Bapak mau sembuh nggak? Mau, ya udah diamputasi. Kita ngomong begitu karena kita nggak ngalami kan. Coba kalau dia keluarganya, kejam sekali itu diamputasi. Tapi dengan diamputasi kakinya itu supaya melindungi dari anggota tubuh lainnya dari kerusakan. Sama. Ini ada orang dicambuk, ada orang dikisos, ada orang apalagi hukuman dalam kita potong tangan misalnya. Itu kan sudah terakhir. Tadi kita udah lihat ya, yang pertama penegakan hukum. Kasihan, kejam sekali ya. Bukan kejam, itu untuk mengamputasi ya, dan melindungi masyarakat yang lainnya. Makanya kita nggak lihat itu orang yang dihukum kisos di zaman Nabi banyak. Kenapa? Karena dia paham. Walakum fil qisasi hayatun. Nah, di dalam kisos itu ada kehidupan. Kenapa? Menjaga kehidupan orang yang tadinya mau jadi korban, menjaga kehidupan orang yang tadinya mau jadi pelaku. Dia mikir kalau saya ngebunuh nanti saya dibunuh. Ah, ini nggak jadi membunuh. Kalau nggak jadi membunuh, yang diselamatkan siapa? Dirinya dan juga calon korban pembunuhannya. Nah, itu ya salah satu contohnya. Ya. Ini sudah yang saya jelaskan sudah dijelaskan sama beliau ya. Misalnya, walau taraka qat'ul yadi la hasala halakul badan lakana syarru a'dham wa qat'ul yadi li ajli salamatil badan syarrun fi dhimnihi khair. Jadi tadi ya, memotong tangan, mengamputasi tadi yang saya jelaskan untuk menyelamatkan anggota badan yang semuanya itu termasuk syar, buruk, tapi di dalamnya kebaikan yang lebih besar. Kadang keputusan kita itu kelihatannya buruk, tapi sebenarnya adalah besar. Contoh sederhana lagi, mohon maaf ibu-ibu, sudah 2 tahun menyusui anaknya, apa yang harus dilakukan? Disapi itu berat gak? Berat. Demam badan ibunya, demam badan anaknya. Berapa lama itu anak bisa disapi prosesnya? Ada yang sehari 2 hari, tapi ada juga yang seminggu. Gak ada yang balik lagi dia nyusu. Yang gak perlu disapi mah bapaknya aja, anaknya disapi. Harus disapi karena proses menyapi itu sakit. Tapi menyapihnya itu membuat anak menjadi lebih berkembang setelahnya. Termasuk dalam banyak hal ya. Anak kita kalau sudah menjelang remaja, kita harus sapih. Banyak caranya Bapak ya. Kalau kita diberikan keluangan rezeki, salah satu menyapihnya bukan dibuang, kasih pengalaman dia mengambil keputusan sendiri dalam banyak hal, kirim ke pesantren. Ya, jadi kalau saya menganjurkan kalau Bapak dan Ibu punya rezeki atau ini, kasih dia pengalaman untuk belajar mengambil keputusan sendiri dengan di pesantren.
Nanti sudah cukup pengalaman pesantren dia sudah dewasa, baru kita evaluasi lagi tuh. Kan berkala nih. Pesantren ini dari macam-macam lah, ada yang sanggup dari SME-nya, ada yang sanggup dari SMA-nya. Lalu dievaluasi. Oh kayaknya ini peluangnya bagus nih, lanjutin lagi. Disapih pelan-pelan. Dia bisa mandiri. Karena nanti cepat atau lambat anak-anak kita akan hidup dengan atau tanpa kita. Kita tidak boleh egois, pikirnya begini, ya Allah, kalau saya mati sekarang gimana anak istri saya? Pernah nggak kita mikir gitu, Pak? Pernah ya? Padahal sebenarnya kita mati aja, nggak ada masalah anak istri kita. Tapi kita tetap di dalam Al-Quran kita diingatkan berkali-kali supaya tidak meninggalkan generasi yang iman lemah, ekonominya lemah, pendidikannya lemah, kemampuan berinteraksinya orang lain lemah. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Maka kadang dalam membuat mereka mandiri itu menyakitkan. Nah, ini di sini disebut syarrun fi dhimnihi khair, gitu ya. Walakinnal muradul awwal as-sabiq ila nadharil qati'is salamatu allati hiya khairun mahd. Thumma lamma kana as-sabilu ilayhi qat'ul yadi qasada qat'ul yadi li ajlihi فكانت السلامة مطلوبة لذاتها أولا والقطع مطلوبا لغيره ثانيا لا لذاته فهما داخلان تحت الإرادة ولكن أحدهما مراد لذاته والآخر مراد لغيره والمراد لذاته قبل المراد لغيره ولأجله قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. Jadi contoh tadi memotong, mengamputasi anggota badan yang itu adalah untuk menyelamatkan badan secara keseluruhan. Jadi yang paling besar itu misinya apa? Menyelamatkan anggota badan. Itu yang disebut misi besarnya, ya. Tetapi kemudian memotong salah satu anggota badan sebagai amputasi, sebagai solusi tadi, itu juga merupakan tindakan rahmah. Meskipun sakit, ya. Allah menghentikan kita bekerja di suatu tempat. Oh pahit itu. Ternyata Allah nyiapin kita pekerjaan atau rezeki di tempat lain. Tempo hari berapa kali ini kisah terjadi. Ada pesawat meledak. Berapa orang itu selalu ada cerita. Orang yang terlambat datang sehingga tidak bisa ikut terbang itu pesawat. Menyakitkan tidak tuh? Oh kecewa dia, ya, kecewa dia, karena sudah memprediksi itu dia dari Bekasi berangkat itu kurang lebih dia udah memprediksi 2 jam 3 jam, ternyata 5 jam, nggak keburu itu pesawat dia, tiketnya hangus, pekerjaannya terbengkalai, otomatis kan dia mau kerja mau pergi kemana nggak jadi, ya marah-marah dia, kecewa dia. Tapi begitu pesawat yang dia naiki meledak, apa yang terjadi? Kira-kira dia marahnya terusin atau alhamdulillah dia bilang? Hah? Alhamdulillah kan? Itu artinya apa? Keputusannya pertama marah itu tidak tahu hikmah yang Allah berikan berikutnya. Itu disebut dengan ada hal menyakitkan yang kita terima, padahal sebenarnya kita bersyukur. Contoh sederhana lagi, ada orang dia melamar pekerjaan di tempat A nggak diterima, di tempat B nggak diterima. Akhirnya dia diterima bekerja di rumah sakit. Masya Allah. Bekerja di mana? Di rumah sakit. Ngelihat siapa? Ngelihat siapa dia? Nah ini cara pandangnya. Kalau dia mikirnya ngelihat orang sakit, ya dianya jadi sakit. Padahal Bapak kalau mau jujur, ada orang setiap hari pergi ke rumah sakit, tapi dia nggak pernah sakit. Siapa dia? Yang kerja di rumah sakit. Kalau dia sakit, justru dia nggak akan masuk itu, karena kerjanya kan di rumah sakit. Kalau sedang sakit, berarti dia nggak masuk kerja. Dan itu terjadi, Pak. Coba bayangkan yang kerja di rumah sakit, tanya mereka, saya 1 tahun nggak sakit, kok bisa? Itu kasih sayang Allah. Dia 1 tahun nggak sakit, kerja di situ. Mau jadi security-nya, ada yang jadi resepsionisnya,
ada yang jadi asisten dokternya, ada yang jadi susternya, ada yang jadi dokternya, ada dia di situ. Setiap hari ketemu berbagai macam penyakit, tapi dia tidak sakit. Itu kasih sayang Allah tadi. Dia pertama milih-milih, saya kalau mau kerja dapat rezeki enaknya kerja di sini nih. Oh, nggak diterima dia. Enaknya kerja di sini, nggak diterima. Akhirnya kerja seperti itu. Dapat rahmat. Maka kasih sayang Allah itu besar sekali. Kadang dalam prosesnya kita mendapatkan sesuatu yang disebut tadi menyakitkan. Makanya kata Allah, sabaqat rahmati ghadabi. Jadi percaya sama Allah bahwa rahmat Allah itu muqaddamun, mendahului murka Allah. Orang kalau sudah diadab Allah itu maknanya udah keterlaluan banget lah istilahnya. Ya. Karena Allah itu udah ngasih kesempatan berkali-kali. Fa ghadabuhu iradatuhu lisyarri fasyarru bi iradatihi wa rahmatuhu iradatuhu lil khairi wal khairu bi iradatihi. Marahnya Allah itu buruk. Keburukan yang diingini Allah, berarti gitu ya. Rahmatnya Allah itu baik. Kebaikan yang diingini Allah. Kita jangan mendikotomikan antara keduanya. Maka ketika Allah mengazab kaum Ad, kaum Samud, menenggelamkan Fir'aun, itu juga keinginan Allah. Tapi kadang keinginan Allah gak sama dengan keinginan kita. Bapak kalau mau disuruh kita doa kencang-kencang, sekarang yang diingini apa? Ya orang-orang zalim itu dihukum Allah, kan pasti gitu kan. Tapi kenapa ya Allah, orang yang baik-baik kok matinya cepat? Pernah gak mikir gitu? Kita dengar orang baik, alim atau orang dermawan meninggal dunia, sedih kita. Lalu di otak kita apa? Ya Allah, kenapa nggak yang mati yang no aja ya Allah, yang itu aja. Gitu nggak pernah nggak kita pikirnya? Iya kan? Itu pikiran kita itu. Padahal sebenarnya Allah memanjangkan orang-orang zalim itu supaya dia taubat. Supaya dia taubat. Ya, kalau kita mah mikirnya sederhana ya. Begitu dengan orang alim, masya Allah, dermawan meninggal dunia, ya Allah, sedih kita. Orang kayak gini kok meninggal ya Allah. Kenapa yang enggak yang meninggal ya Allah. Kita gitu kan. Makanya Fir'aun ketika mau tenggelam, masya Allah, dia bilang apa? Aku beriman kepada Tuhan yang disembah Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diajak, yang disembah oleh Musa dan Harun. Itu kata Jibril, kalau dibiarin lama dikit diampuni itu sama Allah. Makanya Jibril apa? Dah buruan deh tenggelamin sama Jibril. Dikelepin sama Jibril. Karena kalau dikitan lagi dia begitu doanya, Allah bakalan kasih sayang. Kenapa? Sabaqat rahmati ghadabi. Jadi Allah itu enggak tegaan. Coba kalau seandainya Fir'aun diampuni, berapa banyak orang kecewa? Iya kan? Ya, makanya kita sederhana Pak, kalau melihat orang zalim, zalimnya udah sampai ubun-ubun kita itu, gedeknya udah sampai ubun-ubun, lihat dia tuh, bencinya minta ampun. Ya, kita tinggal pasrahkan aja sama Allah. Pasrahkan sama Allah. Allah kalau memang merahmati dia, akan kasih kesempatan dia tobat. Kalau udah dikasih kesempatan berkali-kali tidak, ya Allah, Engkau tahu cara menghentikan kezalimannya dengan caramu. Hanya diantaranya pun diajarnya juga ya. Allahumma ahlikil zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Masya Allah, itu diantara doa yang diajarin salaf. Saya kadang kalau mikir itu sholawatan, tengahnya dikasih begitu, itu nggak nyambung sebenarnya. Tapi luar biasa itu doa yang ngajarin dulu itu. Allahumma ahlikil zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu kan paling enak. Ya Allah, orang-orang zalim tuh biarin mereka saling bertengkar ya Allah, hancurin mereka di antara mereka. Habis itu kita ya Allah, ya udah kita biarin aja selamat. Kan enak tuh, paling enak. Yang lawan orang zalim bukan kita, tapi Allah jadikan sesama orang zalim mereka bermusuhan sampai hancur. Nah, itu kan paling enak. Tapi kan keinginan Allah karena enggak begitu. Ingat pada perang Badar. Ini ada orang yang mendolimi mereka di Mekah.
membawa harta dagangan banyak. Nah, ini mereka ngerampasin kita. Ayo kita ambil hak kita yang dirampas mereka. Nggak dapat sepenuhnya, nggak apa-apa, sedapatnya. Berangkat tuh orang umat muslim 300 orang, nyegapin mereka, jumlahnya cuma 75. Ya 75 dikeroyok 300 mah insya Allah. Satu orang dipegang 3 orang mah selesai. Kira-kira begitulah ya. Tapi Allah menginginkannya. Nggak begitu caranya. Orang yang 75 ini dipimpin Abu Sofyan, ngirim kabar sama Abu Jahal, kita mau dikeroyok nih, kirimin pasukan. Wow, dikirim 1000 orang tuh. Ketemu sama 75. Nah, 300 nih gimana? Waduh, tadinya kita siap melawan 75 orang, tiba-tiba bala bantuannya 1000 orang. Gimana coba? Itu yang dirasakan para sahabat di perang Badar. Habis dah kita. Tapi Nabi Muhammad SAW menguatkan itu sehingga apa yang terjadi? 300 orang ini mengalahkan 1000 orang. Kadang-kadang begitu. Kalau mau jujur Pak, semua orang itu mau baik-baik dalam hidupnya, mati husnul khotimah, masuk surga. Betul nggak itu kalau ditanya sama orang? Kalau begitu semua neraka kosong Pak, nggak ada. Kalau begitu semua Allah ciptakan kita, makanya tadi nggak ada pemaksiat, nggak ada sakit, ya selesai. Justru Allah membuat kesempatan kita, diberi bekal kita akal supaya kita bisa mempraktekkan apa yang tadi disebutkan. Saya lanjutkan sedikit lagi. Walakin idza aradal khaira lil khairi nafsuhu, idza aradal khaira lil khairi nafsuhu wa arada syarra la li dzatihi walakin lima fi dhimnihi minal khairi fal khairu maqdiyun bil dzati wasyarru maqdiyun bil aradi wa kullun biqadari wa laysa fi dzalika ma yunafi rahmata aslan. Jadi begini, kalau menginginkan kebaikan itu menginginkan yang disebut bidzat. Kalau menginginkan keburukan itu karena konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Kurang lebih begitu. Kembali ke contohnya tadi ya. Kalau ini diamputasi itu disebut keburukan bil aradi. Karena nggak bisa tidak. Ini obatnya nih. Kalau mau sembuh diamputasi. Maka menginginkan yang paling besar itu kesembuhan. Diamputasi itu keputusan buruk yang harus diambil yang tidak bisa tidak. Ya ada banyak hal lah. Saya nggak mau cerita terlalu detail. Contohnya itu aja lah nanti. Masing-masing kita kondisinya tidak sama. Nah terakhir sebelum ditutup, insya Allah nanti masih ada satu pertemuan lagi. Baru kita akan geser ke Al-Malik insya Allah. Yang paling panjang memang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti yang kedua Al-Malik itu ada bisa kita sekali pertemuan. Lalu Al-Quddus masih memungkinkan satu pertemuan insya Allah. Nanti untuk Ar-Rahman, Ar-Rahim masih ada bagian yang ketiga. Terakhir Bapak, Ibu hadirin sekalian, kasih sayang itu harus dominan dalam hidup kita supaya kita tidak mudah melampiaskan kemarahan. Makanya pesan Nabi apa? La taqdab walakal jannah. Ya hadisnya gitu ya. La taqdab walakal jannah. Jangan marah, engkau akan dikasih surga. Tapi marah itu merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari. Maka kita dikasih tips. Kalau lagi berdiri marahnya duduk. Kalau lagi duduk marahnya tiduran. Kalau lagi marah wudhu. Itu kan sebenarnya sederhana, udah dikasih tips. Tapi perasaan kita gak pernah pakai. Kalau ada orang lagi berdiri marah, apa yang kita lakukan Pak? Ambil barang dipecahin satu-satu. Padahal kan dia suruh duduk. Kalau dia praktekin duduk, nggak jadi itu mecahin barang-barang. Nggak jadi dia nempelengin orang yang dia marah tadi itu. Nggak jadi dia keluar kata-kata kasar. Kenapa? Karena jadi duduk. Kalau marahnya lagi duduk, tiduran kalau di rumah, kalau di kantor mau rebahan di mana kan? Susah kan? Makanya ambil air wudhu. Coba ada marah. Saya lagi marah nih, bentar ya, saya mau wudhu dulu. Nggak jadi marahnya insya Allah. Dulu orang lagi marah nih, kemudian dia minta izin, maaf ya saya lagi marah ini, bentar ya saya tinggal kamu ya, saya mau wudhu. Insya Allah nggak akan jadi itu marahnya, percaya saya. Lagi marah-marah, dia minta izin sama orang yang dimarahin, sebentar saya lagi marah nih soalnya, saya mau wudhu dulu. Insya Allah balik udah nggak marah lagi. Praktek kan? Masalahnya ada nggak orang marah wudhu?
Ada nggak orang marah berdiri duduk? Ada. Makanya sebenarnya mengelola kemarahan itu bagian dari usaha kita. Nah, bagaimana caranya kita supaya kebaikan itu lebih dominan, kasih sayang lebih dominan daripada kemarahan sebagaimana yang tadi disebutkan? Ini masih ada satu lagi, insya Allah nanti kita akan sambung mudah-mudahan di pertemuan di bulan yang akan datang. Di akhir kita berdoa, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, terutama yang sudah wafat, Allah rahmati, Allah muliakan bersama salihin-salihat yang dicintainya. Anak-anak kita yang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang sakit disembuhkan, yang dalam perjalanan dilindungi oleh Allah, yang hajat-hajatnya diperlukan, mudah-mudahan Allah membantunya untuk menyelesaikannya, yang memiliki tanggungan Allah bantu untuk menyelesaikan tanggungannya. Kita semua dilindungi dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Saudara-saudara kita di Palestina Allah bebaskan dari segala macam kezaliman dan penjajahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.